Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab yang nomor 7 dari kitab Akhlaqul Banin. Al-waladul muti'u. Al-waladul muti'u hasanun waladul muti' yusalli kulla yawmin as-salawatil khamsah ila akhirih. Al-waladu utawi iki iku anak. 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 Al-muti'u kang taat. Al-muti'u kang taat. Al-muti'u kang taat. Al-muti'u kang taat. Jadi ini babnya menerangkan tentang anak yang taat. Anak yang taat. Ini gambaran dari anak yang taat itu seperti apa? Hasanun. Hasanun utawi Hasan. Hasan. Ini namanya Hasan. Hasanun utawi Hasan. Waladun iku anak. Waladun iku anak muti'un kang taat. Jadi Hasan ini anak yang taat. Yusolli kang salat sapa Hasan. Yusolli kang salat sapa Hasan. Yusolli kang salat sapa Hasan. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. Kulla yaumin ing dalem saben-saben dina. As-sholawati ing pira-pira salat. As-sholawati ing pira-pira salat. Al-khamsa kang lima. Al-khamsi kang lima. Fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Jadi ini Hasan itu anaknya taat, selalu salat 5 waktu tepat pada waktunya. Selalu tepat pada waktunya. Wa yuwadhibu lan biasaake sapa Hasan. Wa yuwadhibu lan biasaake sapa Hasan. Wa yuwadhibu lan biasaake sapa Hasan alal huduri ing atase mangkat. Alal huduri ing atase mangkat. Fil madrasati ing dalem sekolah. Jadi Hasan ini selalu berangkat sekolah. Jadi nggak malas-malasan berangkatnya. Tapi kalau di sini selalu maksudnya. Kalau nggak ada halangan atau nggak ada sakit itu jangan
dengan malas-malasan. Wa ala qiraatil Qur'ani lan ing ngatasé maca Qur'an. Wa ala qiraatil Qur'ani lan ing ngatasé maca Qur'an. Wa ala qiraatil Qur'ani lan ing ngatasé maca Qur'an. Jadi Hasan ini kebiasaannya itu selalu baca Al-Qur'an setiap harinya. Wa mutola'atid durusi lan menelaah mutola'ah pelajaran itu. Wa mutola'atid durusi lan mutola'ah pira-pira pelajaran. Wa mutola'atid durusi lan mutola'ah pira-pira pelajaran. Mutola'ah itu kamu sudah belajar di sini kan, istilahnya belajar di kelas, tapi dimutola'ah kembali. Itu istilahnya hampir seperti halnya kayak murojaah, hampir. Tapi beda. Mutola'ah itu beda. Mutola'ah durusi hampir sama istilahnya. Mutola'ah sama murojaah hampir sama. Mutola'ah durusi lan mutola'ah pira-pira pelajaran. Jadi dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Fil baiti ing dalem omah. Karena apa? Karena masalah paham atau masalah dapat ilmu itu gak langsung terkadang. Makanya itu ada namanya belajar kembali, itu menelaah kembali, itu untuk biar ingat ketika diterangkan di sekolah atau di kelas itu teringat kembali gitu. Seakan-akan kadang bisa teringat kembali. Lihat tulisan aja, kadang lihat tulisan yang pernah ditulis ketika waktu itu, ya ingat, kejadiannya seperti ini gitu. Ingat. Jadi penting sekali kalau istilahnya mutola'ah kitab, mutola'ah pelajaran sekolah, pelajaran pondok pesantren itu semua. Walidhalika lan kerono mengkono kang tinutur. Walidhalika lan kerono mengkono kang tinutur. Walidhalika lan kerono mengkono kang tinutur. Yuhibbu demen hu ing Hasan abuhu sapa bapake Hasan. Wa ummuhu lan ibune Hasan. Berhubung kalian itu di luar pengawasan orang tua, kalian itu harus tahu sendiri masalah belajar, masalah menjaga diri, masalah cara mengatur waktu itu dilatih ya. Jangan kok ketika tanpa pengawasan orang tua itu kalian seenaknya saja ya. Kalian itu berkeinginan seperti ini loh, kayak ketika di sini nanti pulang saya bawa apa gitu loh. Pikirnya kayak gitu aja. Saya di sini pulang itu mendapatkan apa gitu, bawa apa ke rumah gitu. Pikir gitu aja dulu. Kalau bisa kayak gitu, nanti kemungkinan bisa tumbuh caranya belajar itu bisa latih semangat, bisa menumbuhkan semangat belajarnya. Jadi belajar itu kadang ada caranya mendorong itu ya, karena seperti kalian itu sangat bersaing antara satu dengan yang lain, itu bersaing, itu bisa menumbuhkan semangat itu juga. Tuh, makanya ketika kalian seperti di sini itu jangan lupa caranya mengatur waktu. Jangan kalau di sini seenaknya saja bermain, nggak tahu waktu, nggak kenal waktu, nggak tahu waktu belajar itu kapan, nggak tahu waktu bermain itu kapan gitu. Itu atur waktu sendiri. Nanti juga ketika kalian terbiasa, nanti ketika besar terbiasa. Itu pentingnya ketika mulai dari sekarang. Itu agar nanti ketika dewasanya
itu eh, penting ketika mengatur waktu. Dan itu wa min adatihi lan sebagian kebiasaan Hasan, wa min adatihi belum ya. Wasatidatuhu lan pira-pira gurune. Wasatidatuhu lan pira-pira gurune Hasan. Wasatidatuhu lan pira-pira gurune Hasan. Wa jami'un nasi lan sekabehane manungsa. Wa jami'un nasi lan sekabehane manungsa. Nah, jadi kalian ketika kok minimal ketika kalian itu sekelas ini itu palingan kan semuanya itu nggak kok sampai bisa menguasai semuanya lah, ya kan? Nggak bisa seluruh kelas itu anak-anaknya itu bisa menguasai seluruh pelajaran lah. Paling nggak ada yang khas gitu, ada yang khas, ada yang pintar matematika, ada yang pintar IPS, ada yang pintar nahwu sorof, ada yang pintar tauhid itu. Jadi kalau semisal kok nggak bisa seluruh kelas itu bisa merata gitu, palingan bisa per satu orang itu cari khasnya. Kalau seandainya ada yang bisa nahwu sorof itu kan bisa, kalau yang belum bisa minta caranya ajarin gimana biar bisa, caranya kamu belajar itu gimana itu. Jadi giliran yang ahli matematika ya, yang nggak bisa matematika ya minta tanya ini caranya gimana gitu. Jadi semisal kalau nggak bisa seluruhnya, palingan satu persatu itu ada yang khas ya. Jangan kok kan termasuk, tapi kalau di sini mata pelajarannya sedikit kok, nggak sampai banyak seperti yang di sekolah saya. Kalau di sekolah saya itu dulu di Jogja itu jumlahnya sekitar 34-an seminggu itu. Tapi sepekan itu jumlahnya 34-an mata pelajaran. Jadi nggak seperti di sini berapa? Baru segitulah. Itu masih bisa fokus di pelajaran-pelajarannya. Masih bagus di bahasa Indonesia bisa, di matematikanya bisa, di IPS-nya bisa, apalagi bisa lagi di pelajaran pesantrennya, ya kan? Pesantren seperti ini akhlak masih bisa. Kalau dulu masih di pondok pesantren aja masih lebih lagi kan, masih banyak lagi di pesantren, masih sibuk juga nggak ada misal bagi waktu. Kalau nggak bisa bagi waktu nggak habis untuk kegiatan, cuman habis untuk sehari-hari udah habis. Kalau nggak bisa ngatur waktu untuk belajarnya sekalian, kalau nggak bisa ngatur belajarnya itu udah habis saja, udah capek tidur itu kan. Jadi terlalu banyak pelajaran yang ditampung sehari itu sehari itu udah banyak kayak gitu ya. Makanya saya sini kalau masalah seluruh kelas, saya yakin nggak bisa seluruh kelas itu, nggak bisa anak ini bisa seluruhnya pelajaran itu ahli gitu, enggak. Palingan kalau misal kok ada, memang kadang ada yang tingkatnya anaknya bisa cerdas. Kalau cerdas biasanya bisa. Saya dulu pernah punya teman itu memang cerdas kayak gitu. Jadi semuanya bisa. Dari pelajaran umum sampai pelajaran yang lokal kayak gini, pelajaran agama itu bisa semua. Itu cerdas tingkatannya. Kalau semisal kok rata-rata orang kecerdasannya paling enggak kalian itu punya kekhususan sendiri-sendiri, pastinya punya keistimewaan sendiri-sendiri, ya kan? Pastinya ada. Jangan kok tiba-tiba yang nggak bisa matematika kamu mengejek yang nggak bisa matematika, jangan gitu. Ketika ada yang bisa nahwu sorof, jangan mengejek yang nggak bisa nahwu sorof, malah harusnya diajari gitu. Karena keistimewaannya beda-beda, biar semua itu bisa tahu gitu, bisa tahu. Jadi
Jadi enggak kok kamu mengandalkan pelajaran di kelas kayak saya ini, jangan mengandalkan kayak saya saja. Yang malah yang bisa paham terkadang itu munculnya ketika kayak gitu, tanya sama temannya atau buka buka lagi pelajarannya, itu bisa menumbuhkan paham, bisa nyantol gitu, bisa nyantol. Kadang itu karena di luar kelas bukan di kelasnya. Kadang di kelas nggak paham kan? Jelas kan nggak paham. Apa ini gurunya nyerangin apa? Jelasin apa nggak jelas ini. Ada nggak bisa nangkep sama sekali. Kadang ketika dijelasin lagi, loh kok mudah gitu kan? Kadang loh kok mudah. Ketika udah paham memang kayak gitu. Ketika udah paham pasti merasa kok dulu aku nggak paham sih. Padahal kan semudah ini ketika dipahami lagi gitu loh. Kayak gitu rasanya paham itu kayak gitu rasanya paham ya kan? Saya kayak gitu. Dah itu pokoknya istilahnya belajar mengatur waktu mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang itu bisa mengatur waktu. Kapan belajarnya, kapan tidurnya, itu jadi tidak diatur. Wa min adatihi dan sebagian kebiasaan Hasan idza arada ing dalem nalikane karep sapa Hasan idza arada ing dalem nalikane karep sapa Hasan an-nauma ing turu itu di situ apa? Ayat kuro itu salah di situ. Ayat kuro yento zikir sapa Hasan ayat kuro yento zikir tulisannya seperti itu dal kafro zikir sapa Hasan Allah ing Allah. Jadi sebelum tidur itu enggak langsung tidur plek gitu, jangan. Disiapin dulu, dipersiapkan aku mau tidur gitu. Jadi jam tidur pun itu harus diatur juga. Seperti kalian tuh masih butuh sekitaran kalau normalnya butuh sekitar 7 jam atau 6 jam gitu, 6 jam. Nah, nanti ketika dewasa itu kemungkinan bisa berkurang lagi tingkat istirahatnya bisa berkurang lagi. Nah, kayak seperti kalian seperti masa-masa sekolah itu normalnya ya 6 jam atau 7 jam itu udah kebanyakan lah. 6 jam atau 5 jam gitu. Wayashkuro lan syukur sapa Hasan wayashkuro lan syukur sapa Hasan hu ing Allah ala an hafidha ing atase yen to jaga ala an hafidha ing atase yen to jaga sapa Allah ala an hafidha ing atase yen to jaga sapa Allah hu ing Hasan tula yaumihi ing dalam sepanjang harine Hasan. Taula yaumihi ing dalam sepanjang harine Hasan. Jadi kalian itu palingan sehari ini itu dapat apa? Sebelum tidur itu kira-kira kamu pikirin dulu. Hari ini tuh kamu itu entah di sekolah kamu dapat apa, ketika ngaji tadi dapat apa, gitu loh. Ketika itu kamu pasti merasa kayak ketika hari ini dapat apa ya, kejadian apa lagi gitu. Nah, kayak gitu. Itu nanti bisa menumbuhkan rasa syukur pada Allah. Alhamdulillah ya, hari ini dapat ilmu segini, ilmu apa gitu kan. Kayak dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira saya hari ini bangun dan siapin mau apa gitu. Jadi seakan-akan harimu itu berharga, enggak kok seperti
hari itu terlewat hampir begitu aja, kayak gitu, nggak kayak tiba-tiba ini hari ini kok cepat banget sih kayak gitu. Kalau kalian nggak seperti itu, nggak akan terasa, hari pasti cepat rasanya. Kalau nggak, oh hari ini saya dapat ini ya, ini saya belajar apa hari ini ya, oh dapat ini, alhamdulillah gitu. Ketika dapat ilmu satu aja, alhamdulillah. Seperti halnya Imam Syafi'i itu ketika dapat ilmu satu dan alhamdulillah itu kayak gitu. Jadi sebelum tidur ini Hasan itu membiasakan sebelumnya zikir kepada Allah. Ingat Allah. Zikir dan mensyukuri apapun yang sehari ini kejadian apa gitu. Ini kayak gitu. Minal bala'i saking bala. Minal bala'i saking bala. Wal adza lan kesusahan. Bala itu mara bahaya. Oh, hari ini saya tuh dijaga sama Allah ya dari mara bahaya gitu. Jadi apapun yang kejadian di hari itu, ketika kalian kok bisa mengingat sama Allah itu kadang bisa tenang, kadang bisa merasakan kayak oh hari ini tuh Allah itu mengatur hidupku itu sampai segininya gitu loh, kayak gitu. Alhamdulillah, itu lagi. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa Hasan. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa Hasan. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi ini kebiasaannya Hasan itu sebelumnya zikir. Kalau mau tidur itu dibiasakan wudhu dulu. Jika nggak bisa itu ya kira-kira bersihin kaki atau bersihin cuci muka gitu. Tuh. Jadi wudhu dulu baru mempersiapkan tidur. Tidur itu dipersiapkan dulu. Jadi tempat tidur dipersiapkan, itu dibersihkan dulu. Ya nggak kok tempat tidur kotor langsung blek gitu, jangan gitu. Itu dibersihin dulu, dirapikan dulu, baru biar nyaman ketika tidur tuh kayak itu. Jadi wudhu dulu, siap-siap bersihin kasur dulu, baru itu zikir dulu, itu kan doa sebelum tidur. Sebenarnya sebelum tidur itu apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baru ini itu banyak kan? Itu kalian tahu itu banyak itu. Palingan kalau kalian itu bisa biasain kayak gitu, wah itu sangat bagus sekali. Itu dibiasain. Kalau paling enggak itu jangan lupa ayat kursi kalau sebelum tidur, kursi. Kalau enggak itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini ditiupin ke tangan, nah, baru diusapin ke seluruh tubuh itu. Tuh, itu kebiasaannya Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ditiupin ke tangan sendiri itu, baru diusapin ke seluruh tubuh itu. Nah, baru itu membaca doa sebelum tidur. Nah, doa sebelum tidur yang Rasulullah itu panjang kan? Panjang. Kalau ini paling enak memang bismikallahumma ahya wa amut. Bismika amut. Kalau kalian tahu bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika la robbatan wa robbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Bismikallahumma ahya bismika amut. Bukan, tapi bukan untuk doa tidur untuk sekarang, bukan.
Nanti kalau itu bisa saya teruskan, saya teruskan. Dan dulu saya itu asalnya iseng-iseng pengen tahu doanya Rasulullah itu seperti apa gitu ketika mau tidur. Ya memang ada bismillahirrahmanirrahim ya bismillah, tapi sebelumnya itu ada enggak langsung bismillahirrahmanirrahim ya bismillah gitu. Tuh, jadi kebiasaannya Hasan itu apa? Zikir dulu, merasakan syukur kepada Allah. Alhamdulillah itu sehari ini kayak gini, baru baca doa gitu. Ini kebiasaannya Hasan, biasanya Hasan. Wa idza qoma lan ing dalem nalikane tangi, wa idza qoma lan ing dalem nalikane tangi sapa Hasan, wa idza qoma lan ing dalem nalikane tangi sapa Hasan, wa idza qoma lan ing dalem nalikane tangi sapa Hasan min naumihi saking turune Hasan, min naumihi saking turune Hasan yashkuru syukur yashkuru kasih itu mongko yashkuru mongko syukur sapa Hasan, yashkuru mongko syukur sapa Hasan Allah ing Allah, yashkuru mongko syukur sapa Hasan Allah ing Allah ala ni'matin naumi ing atase nikmate turu, ala ni'matin naumi ing atase nikmate turu. Jadi itu merasakan nikmatnya tidur itu seperti apa. Wah, untung saya bisa tidur senyenyak ini ya gitu. Karena enggak kok semuanya itu enggak semuanya itu dapat hal seberuntung itu bisa tidur nyenyak itu. Paling itu kalau kalian bisa rasain ya bagus itu tidur. Jadi normalnya tidur itu ya palingan 6 jam, 5 jam. Kalau kalian kalau 7 jam kelebihan itu. 7 jam itu kelebihan itu. Wa yaqulu lan ngucap sapa Hasan, wa yaqulu lan ngucap sapa Hasan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Karena seakan-akan itu ketika mau tidur itu seakan-akan itu mendekati seperti halnya kematian. Jadi ketika tidur itu seperti halnya mendekati kematian. Jadi ketika bangun itu doanya ya alhamdulillahilladzi. Kalian kalau mau saya artikan kalau mau. Alhamdu utawi sekabehane puji, alhamdu utawi sekabehane puji, alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku keduwe Allah, lillahi iku keduwe Allah. Alladzi rupane Allah, alladzi rupane Allah ahya kang nguripake, ahya kang nguripake sapa Allah, ahya kang nguripake sapa Allah na ing kita ba'dama ing dalem sakwuse kejadian, ba'dama ing dalem sakwuse kejadian, ba'dama ing dalem sakwuse kejadian amata kang mateni aja lupa. Amata kang mateni sapa Allah, amata kang mateni sapa Allah, amata kang mateni sapa Allah na ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah, wa ilaihi lan iku maring Allah an-nusyuru utawi bangkit, an-nusyuru utawi bangkit.
Jadi ini maknanya itu segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kita setelah kematian kita. Jadi seakan-akan itu tidur itu ya kematian, seakan-akan itu tidur itu setengah separuh dari kematian. Jadi makanya rasa syukurnya itu ketika bangun masih hidup, saya ternyata gitu, masih hidup. Nah, masih hidup, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Makanya itu doanya seperti itu. Makanya doanya seperti kayak syukur ketika baru dilahirkan lagi itu kayak gitu. Jadi doanya bangun tidur itu ya seperti ya kalian itu syukurnya baru dilahirkan lagi gitu, baru dilahirkan lagi. Jadi seperti dibangkitkan lagi. Tuh, karena memang istilahnya kalian itu udah mempersiapkan tidurnya gitu. Kayak gitu. Udah, itu kebiasaan. Biasakan sebelum tidur itu dulu, wudhu dulu, dipersiapkan, jangan langsung tidur ya, dipersiapkan wudhu dulu, lalu membersihkan tempat tidur, baru pikir sebelum tidur, baru doa sebelum tidur, udah tidur. Tuh udah lengkap tuh. Nah, dulu nggak apa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.